Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk merapikan dan menata beberapa tanaman hias yang ada di rumah singgah Rogo Jampi. Dan ini dia penampakan rumah singgah Rogo Jampi, teman-teman. Kotor banget. Aku biasanya kesini ini cuman siram aja, habis itu aku langsung pulang. Karena biasanya aku mampir ke rumah ini ketika selesai jemput anak-anak pulang sekolah. Takutnya mereka kecapean, kepanasan, tertidur di dalam mobil. Akhirnya aku nggak sempet sapu, nggak sempet bersih-bersih. Dan kali ini aku ada waktu untuk membersihkannya. Aku bawa perlengkapan. Ini perlengkapannya baru semua, teman-teman. Ada ember baru, kemudian sapu ijuk baru, dan juga sapu lidi baru gitu ya. Karena sapu-sapu yang sudah lama dan juga ember yang sudah lama itu sudah mulai rusak. Kita awali dengan membuka plastik dari sapu lidi, kemudian kita sapu-sapu bagian bawah dari tanaman hias bougainville. Dulu aku rekomendasi banget untuk menanam tanaman hias bougainville supaya mempercantik halaman rumah, tapi kalau melihat kotornya seperti ini, aku agak tidak merekomendasikannya kayaknya ya. Karena itu bunga-bunga keringnya dan juga daun-daunnya tuh berserakan banget, teman-teman. Jadi harus disapu paling enggak 2 hari sekali supaya enggak numpuk dan kotor seperti ini. Kita sapu juga di bagian sela-selanya. Ini tuh banyak banget daun kering karena juga lagi musim kemarau. Untuk tanaman hias semuanya yang ada di sini tuh aku siramnya setiap hari Senin dan juga Jumat. Jadinya mungkin dia kekurangan air, akhirnya dia merontokkan sebagian besar dari daun dan juga bunga-bunganya. Nah, ini teman-teman bisa lihat udah nyampah banget ya. Tanaman hias bougainville ini aku tanam sekitar 4 tahun yang lalu dan sekarang dia udah mulai besar. Sebenarnya untuk tanaman hias ini 2 tahun tuh udah rimbun, teman-teman. Ini tuh aku sering potong, sering pangkas supaya dia tidak menghabiskan banyak air, supaya dia tetap tumbuh sehat karena aku nggak bisa siramnya setiap hari. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya itu sampai berapa tahun supaya tanaman hias bougainville-nya tumbuh merambat dan rimbun, itu paling tidak kurang lebih 2 tahun dia sudah mulai cantik. Tanaman hias bougainville ini aku tanam di pot supaya lebih mudah untuk merawatnya, dan untuk air yang kita siramkan itu langsung masuk dan terserap pada akarnya. Karena kalau misalkan kita tanam langsung ke tanahnya itu biasanya meluber kemana-mana. Perawatannya juga sangat mudah, tinggal disiram setiap hari untuk tanaman hias bougainville yang sudah besar seperti ini, kemudian dipupuk setiap 2 minggu sekali. Tapi untuk tanaman hias bougainville yang masih kecil atau masih belum besar, itu bisa disiramnya 2 hari sampai dengan 3 hari sekali ya, teman-teman. Karena kalau kebanyakan siram, akarnya itu akan menjadi busuk dan kemudian dia rusak, sehingga dia tidak bisa menyerap sari-sari makanan dan juga air yang kita berikan. Akhirnya dia tumbuhnya itu jelek, nggak sehat, dan lama-lama batangnya itu akan kering dan juga mati. Pemangkasan rutin pada tanaman hias bougainville juga harus dilakukan supaya muncul ranting-ranting baru, tunas-tunas baru yang nantinya akan membawa bakal bunga baru, sehingga tanaman hias bougainville-nya itu tetap berbunga sepanjang masa. Pemilihan jenis tanaman hias bougainville juga penting untuk dilakukan, teman-teman, agar teman-teman memiliki tanaman hias bougainville yang
rimbun, kemudian terus berbunga sepanjang masa dan bunganya itu cantik. Jenis bougainville yang biasa aku rekomendasikan adalah bougainville yang memiliki daun variegata, jadi daunnya itu berwarna putih dan juga hijau. Untuk bunganya sendiri ada dua pilihan bunga, yaitu bunga berwarna putih dan juga pink keunguan. Karena nggak bisa disapu, akhirnya aku ambilin satu persatu untuk bunga-bunga yang kering di atas rumput sintetis, teman-teman. Dan rumput sintetis ini sudah berusia sekitar 4 tahun yang lalu pada saat aku membeli rumah ini, tapi dia masih tetap awet, tetap utuh, tidak ada helaian rumput yang brodol gitu ya, atau rontok. Baiknya ketika mengambilin kotoran ataupun daun-daun kering di bagian bawah itu lebih baik ataupun lebih enak menggunakan sarung tangan supaya tangan kita tetap bersih dan kuku-kukunya itu tidak kotor, teman-teman. Selanjutnya kita membersihkan teras ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk teras aku tuh debunya sekitar 5 cm dan ini tuh kotor banget. Harusnya aku menggunakan masker tapi aku nggak bawa masker. Kita sapu aja pelan-pelan satu persatu, tapi juga kalau pelan juga nggak bisa. Akhirnya nih kalau disapu tuh debunya tuh kemana-mana. Lanjut ke bagian garasi. Di garasi ini juga nggak kalah kotornya dari teras tadi, teman-teman. Selain itu juga ada daun-daun kering dari tanaman hias aglonema. Jadi kapan hari itu aglonema aku ada 2 pot itu udah rusak parah. Dia itu kekurangan air, kemudian juga kayaknya media tanamnya itu perlu diganti. Akhirnya dia itu tidak terlihat sehat. Kemudian aku bongkar, aku bawa pulang, aku tanam kembali, dan ada beberapa daun-daun kering aku potong-potong dan aku buang di sini aja. Nah sekarang baru bisa dibuang. Garasi ini nggak aku pakai, garasi ini cuma dibuat tanaman hias aja. Jadi mobil aku nggak pernah nongkrong di sini karena rumah ini memang nggak pernah ditinggalin, ditempatin ataupun dibuat nginep. Cuman buat singgah-singgah aja ketika anak aku sekolah TK di dekat rumah ini. Lantai pada bagian garasi ini sengaja aku cat menggunakan cat epoksi, cat khusus keramik. Aku pilih warna abu-abu muda agar senada dengan cat temboknya. Ada beberapa sahabat Mama Selin yang tanya, itu catnya gimana nih? Maksudnya tuh rekomendasi atau enggak? Atau dia gampang ngelupas? Atau licin atau gimana pun gitu ya. Kalau untuk sampai dengan sekarang aku masih nyaman-nyaman aja dengan cat keramik epoksi ini, teman-teman. Yaitu cat yang aku aplikasikan di garasi mobil ini. Kalau ditanya gampang kelupas atau enggak, sampai sekarang dia nggak pernah ngelupas, cuman memang nggak pernah dipakai. Jadinya tuh nggak pernah ada kendaraan yang aku parkirkan di sini. Sampai dengan sekarang kira-kira sudah berjalan 1 tahun, dia masih tetap baik-baik saja dan juga tetap masih kinclong. Kalau ditanya licin atau enggak, dia licin, tapi licinnya tuh yang nggak licin-licin banget dan sampai membuat kita jatuh. Yang jelas itu untuk tekstur permukaannya tuh udah nggak keset gitu, udah nggak, teman-teman. Jadi dia agak licin-licin sedikit karena tampilan akhirnya itu dia lebih ke glossy, nggak ngedoff. Pekerjaan selanjutnya adalah menyiram tanaman hias ya, teman-teman. Jadi biasanya urut-urutannya memang kayak gitu. Disapu dulu debu-debunya, kemudian disiram, baru aku pel, aku sikat dengan deterjen untuk lantainya.
Ada juga sahabat Mama Selin yang salvok dengan dinding yang ada di garasi ini. Itu kenapa dindingnya kok nggak lumutan ya? Padahal ada tanaman hias dan disiram setiap hari gitu ya. Tapi kalau di sini sih aku siramnya seminggu 2 kali. Jadi untuk dindingnya ini nih aku pakai cat dinding jotun teman-teman. Tapi untuk jotunnya tuh khusus cat luar. Hasil akhirnya adalah glossy. Jadi ketika ada air dia tuh nggak menyerap gitu ya. Dia tuh kayak luntur langsung ke bawah gitu aja. Airnya nggak catnya. Sehingga temboknya nggak lumutan ataupun nggak berkerak. Dan untuk cat jotun ini sendiri dia itu memproklamirkan bahwasanya catnya tuh anti lumut sampai dengan 10 tahun. Ini baru 4 tahun nih. Kurang 6 tahun lagi mungkin dia akan lumutan. Beberapa tanaman hias yang ada di sini ada beberapa yang sudah tidak sehat, seperti misalnya tanaman hias liliput aku bawa pulang, kemudian aglonema 2 pot juga udah aku bongkar dan aku bawa pulang, dan ada beberapa tanaman hias seperti tanaman hias kupu-kupu tiba-tiba itu layu banget. Ada tanaman hias Peleonia ripens yang daun-daunnya tuh diserang dengan hama kutu putih. Jadinya tanaman hias yang ada di sini aku nyatakan tidak terawat dengan baik. Mungkin kalau misalkan ada waktu aku ganti semua tanaman hiasnya, aku tanam tanaman hias yang baru gitu ya, jadinya yang nggak serimbun ini, supaya kebutuhan airnya tuh tidak terlalu banyak, karena sekarang tuh musim kering, musim kemarau banget teman-teman. Jadi untuk tanaman hias yang rimbun-rimbun seperti yang ada di sini itu membutuhkan siramnya tuh paling nggak sehari sekali. Apalagi tanaman hias seperti tanaman bougainville, alamanda, dan juga palem merah ini, dia tuh sebenarnya butuh airnya tuh setiap hari. Tapi mau nggak mau dia harus adaptasi dengan penyiraman 1 minggu 2 kali. Rumput ungu yang berada di bawah pohon palem merah ini juga harus disiram, karena kapan hari itu aku nggak siram beberapa hari atau 3 hari gitu teman-teman ya, dia tuh udah mulai pada layu. Tanaman hias rumput ungu ini akarnya itu hanya menempel saja pada bebatuan yang berwarna putih. Jadi itu kayak nempel gitu aja, nggak masuk ke tanah. Mungkin masuk tapi nggak kelihatan ya. Pekerjaan selanjutnya adalah mengepel lantai garasi. Lantai garasi ini aku pel karena ada kerak-kerak pada bagian ujung-ujungnya gitu teman-teman bisa lihat tuh kan ya, kayak ada coklat-coklat gitu. Kita pel. Sebelumnya sudah aku teteskan beberapa tetes deterjen cair. Aku sikat aja supaya kerak-keraknya itu udah mulai pudar. Sebenarnya kasihan banget sama rumah ini karena nggak pernah ditempatin, tapi kalau mau dijual juga sayang banget, kalau mau dikontrakin apalagi. Aku masih belum kepikiran buat ngontrakin rumah ini meskipun ada beberapa teman aku dan juga tetangga yang nego gitu ya, ayo dong mbak dikontrakin daripada nggak ditempatin, eman-eman gitu kan, takut rusak lah apa gitu. Cuman kalau mau ngontrakin itu aduh gimana gitu ya, mikirnya tuh beribu-ribu kali, apalagi di sini ada tanaman hiasnya. Nggak mungkin juga aku nitipin tanaman hias ini ke orang yang ngontrak selanjutnya gitu kan, mesti aku bawa pulang semua. Kemudian juga perabotannya di sini udah lengkap, ada tempat tidur juga, ada sofa-sofa dan lain-lain. Kalau misalkan kontrak plus barang-barangnya juga kok ya merasa eman gitu kan, jadinya ya udahlah dibiarin aja rumah ini, asalkan ada waktu, ada kesempatan buat bersih-bersih pasti aku bersihkan. Jadinya rumah ini sengaja aku buat investasi aja, aku buat punya gitu aja. Mungkin nanti ketika anak-anak aku sudah besar bisa menjadi warisan untuk mereka berdua. Awal mulanya beli rumah ini juga nggak sengaja teman-teman. Jadi waktu itu anak aku sekolah gitu ya di dekat
perumahan ini. Kemudian kalau misalkan langsung pulang ke rumah itu kok ya kejauhan gitu. Jadi jaraknya itu sekitar 30 menit dari rumah yang ada di desa. Kemudian kita cari-cari rumah, lihat-lihat, ada tanah kosong. Kebetulan rumahku ini posisinya tuh di pinggir, maksudnya tuh di depan-depan gitu teman-teman, nggak yang masuk-masuk gang-gang itu nggak. Lalu kita tanya, kok harganya pas. Waktu itu juga udah punya uang gitu ya, jadinya rumah ini nih aku beli cash. Satu-satunya rumah yang aku beli cash adalah rumah ini, karena dia kecil, dananya juga nggak terlalu besar, dan waktu itu ada, jadi langsung kita beli cash. Rumah ini tipe 45, 2 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan juga 1 ruang tamu. Sebenarnya pas banget jika aku sama 2 anak aku tinggal di sini gitu ya. Jadi rumahnya tuh mungil, nggak terlalu banyak tenaga buat kita membersihkannya. Daripada rumah yang di Banyuwangi itu lantai 2, yang di lantai 2-nya tuh jarang banget kepake teman-teman. Kita lebih senang tuh ngumpul di lantai bawah, di 1 kamar yang ada di lantai bawah. Itu tuh nyaman banget. Tapi nggak apa-apa, semuanya mesti disyukurin. Kalau misalkan ada rezeki lagi, nabung lagi buat dibelikan tanah lagi ataupun rumah. Tapi aku nggak kepikiran beli rumah lagi sih, aku lebih kepikiran beli tanah di pinggir jalan, nantinya dibangun toko gitu ya, jadi kayak buat usaha gitu. Karena kalau punya rumah banyak-banyak rumah gitu, bingung juga teman-teman, kayak bagi waktu buat ngebersihinnya gitu. Apalagi kalau ada rumah baru, pastinya di situ akan ada tanaman-tanamannya yang mesti kita siram beberapa hari sekali gitu ya. Dan akhirnya hampir selesai ngepel ya teman-teman. Kenapa lama banget ngepelnya? Karena airnya tuh yang keluar tuh sedikit banget. Jadinya ya udah disabar-sabarin aja. Setelah selesai menyiram dan juga mengepel, kita gulung untuk selangnya teman-teman. Untuk selang ini aku beli di S Hardware waktu itu, mereknya Crisbow, tapi untuk selang ini udah agak rusak gitu ya. Jadi untuk kepala selangnya itu udah rusak, kemudian pada bagian yang menghubungkannya ke keran itu juga udah mulai rusak, dan ini mesti beli baru kayaknya. Karena kalau kayak gini nih agak kesusahan sih ya. Dan akhirnya selesai sudah semua kegiatan aku beres-beres halaman depan rumah singgah yang ada di Regu Jampi. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani Mama Selin nyapu-nyapu, bersih-bersih, siram-siram bunga, dan juga mengepel lantai garasi. Saatnya sekarang aku mesti jemput anak aku pulang sekolah karena udah siang. Tetap semangat, semoga selalu sehat, dan sampai ketemu lagi ya. Bye-bye!